Karena ada beberapa gedung yang saya datangi, dia bangun gedung ini ratusan juta, puluhan juta habis di gedung. Dia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya tentunya. Akhir-akhir ini banyak sekali saya diundang oleh teman-teman petani walet untuk datang ke gedungnya dan menanyakan, Bang, bagaimana caranya agar gedung walet itu cepat sukses? Bang, bagaimana rahasianya agar burung walet itu cepat sukses? Dan ini pertanyaan yang seperti ini juga sering dilontarkan ke teman-teman yang sudah nelpon saya melalui nomor WA kita, dan mohon maaf bagi yang belum sempat saya jawab satu persatu ya. Ada yang nelpon, ada yang WA, ada yang Instagram, ya, ada yang ngechat di TikTok kita. Ya, banyak sekali yang nanya-nanya soal itu ke kita. Apa sih ilmunya dari gedung walet supaya cepat sukses? Bagaimana sih caranya supaya gedung walet itu cepat sukses? Nah, padahal dia sudah bilang bahwa dia sudah menghabiskan atau menggelontorkan banyak uang untuk membangun gedung walet itu, namun kenapa belum ada hasil yang maksimal, atau bahkan ada yang sampai burung walet itu tidak ada yang menginap, ada yang sudah umur tahunan tapi tidak ada yang menginap. Nah, setelah saya tanya dan bahkan setelah saya datangi langsung gedungnya, ada satu hal yang sangat mengganjal bagi saya ya, dan sangat apa ya, menurut saya ini sangat parah ya. Salah satu hal yang tidak dipahami oleh teman-teman itu, salah satu hal yang tidak dipahami, yang dalam artian atau bisa kita garis bawahi hanya ikut rame saja ya. Mereka itu selalu menganggap bahwa suaralah yang menjadi penentu dari kesuksesan gedung walet. Padahal sebenarnya itu adalah suatu kekeliruan teman-teman. Kalau bagi saya menggantungkan diri untuk kesuksesan gedung walet itu hanya pada suaranya, itu adalah suatu kekeliruan. Bukan berarti suara itu tidak penting. Suara sangat penting sekali juga dalam berbudidaya burung walet di zaman sekarang ini ya. Kecuali zaman-zaman dulu yang bisa dibilang hanya 1-2 gedung dalam satu provinsi ya, saya rasa tidak masalah biarpun tak pakai suara. Kalau sekarang kan mesti pakai suara. Namun yang menjadi kekeliruan itu adalah bukan masalah suaranya. Ya, memang suara penting, tapi tidak semua hal itu harus disangkut pautkan pada suara. Kegagalan itu tidak disangkut pautkan pada suara. Bahkan saya sampai datang ke gedungnya, saya nanya, kamu pakai apa? Saya pakai suara ini, gara-gara suara ini saya tidak berhasil. Mungkin karena suara ini saya tidak berhasil. Bagi suaranya, bagi ilmunya. Kalau saya pribadi ya, seperti saya bilang tadi, suara itu nomor 2 lah, atau nomor kesekian lah. Yang penting kamu itu bisa menentukan suara mana yang kamu pakai, dan itu juga direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Jangan asal pakai juga, karena sekarang ini banyak sekali juga suara yang dihambur di luar sana secara gratisan. Yang banyak sekali juga yang jadi editor sekarang ya. Banyak sekali yang jadi editor mendadak ya, yang pandai-pandai sekarang banyak sekali. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui, selain suara, yang menjadi penentu itu adalah suhu. Yang menjadi penentu itu adalah suhu. Saya bilang suhu itu adalah pondasi utamanya dari kesuksesan kita di gedung walet, teman-teman. Karena ada beberapa gedung yang saya datangi, dia bangun gedung ini ratusan juta, puluhan juta habis di gedung. Dia bangun. Dia beli suara mahal-mahal, ya. Dia beli suara mahal. Dia bangun gedung, habiskan anggaran untuk beli tweeter, untuk beli ampli, semuanya yang bermerek, yang bagus-bagus. Namun satu hal yang tidak ada di sana, pengukur suhu tidak ada. Pengukur suhu tidak ada. Pengukur suhu berapa sih? Paling 100-an paling mahal. Pengukur suhu sekitar 100 atau 200-an lah, kalau yang 300 lah yang sudah paling mahal sekali. Dibanding bangun gedung puluhan juta, ratusan juta, saya rasa harganya ini nggak seberapa. Sementara hal yang paling penting itu adalah suhu. Gedung kamu bagus, ya, peralatannya mahal-mahal, amplinya mahal, twitternya mahal, twitter bermerek, ampli bermerek,
Tapi kalau suhu kamu nggak dapat, susah juga. Ada yang bilang, wah suhu saya bagus bang, begini. Kamu nggak, maksud saya diukur. Ya, karena dipastikan berapa. Karena ini barang merupakan salah satu faktor penunjang. Suhu dan kelembapan ini merupakan salah satu faktor penunjang dan memang salah satu hal yang paling penting. Suhu dan kelembapan itu. Jadi cobalah teman-teman ya berpikir logis lah. Masa sih kita bisa bangun gedung ratusan juta? Kenapa nggak bisa beli pengukur suhu? Masa sih kita bisa beli peralatan walet mahal-mahal? Kenapa nggak mampu beli pengukur suhu? Padahal pengukur suhu ini sangat penting sekali. Ya, supaya kita tahu berapa suhu yang ada pada gedung kita, supaya kita tahu kelembapannya bagaimana. Kalau ada pengukur suhu di dalam gedung kita, kita bisa atur bro. Kalau seumpamanya ini musim hujan, suhunya ini terlalu rendah, ya kita bisa kurangin air. Ya, kita bisa kurangin air agar setidaknya kelembapan di dalam itu atau suhu di dalam itu bisa menurun, bisa meningkat. Nah, begitupun sebaliknya, kalau seumpama ini musim kemarau, otomatis suhu dalam ruangan itu akan ikut panas juga karena hawa panas dari luar akan masuk juga ke dalam. Nah, kalau begitu kita masuk, kita cek, kita bisa lihat wah suhunya ini naik, tambah air biar suhunya ini bisa stabil. Kita punya patokan kalau ada ini. Kita tahu seperti apa kan kalau ada pengukur suhu di dalam. Tapi beda halnya kalau tidak ada. Kita cuma menerka-nerka, cocok tidak ya? Pas tidak ya? Gimana ya? Perubahan suhu di luar itu akan mempengaruhi juga suhu di dalam gedung walet kamu. Seperti itu. Makanya disediakan ini pengukur suhu supaya kamu bisa ukur. Jadi jangan cuma bangun gedung ratusan juta, bangun gedung puluhan juta, tapi beli alat ukur suhu tidak bisa. Tolong ya teman-teman ya. Uang kamu rugi loh di situ, bangun gedung ratusan juta. Kalau kamu nggak tahu suhunya berapa. Ya. Kamu harus bisa ukur, wah suhunya ini berapa, supaya kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kalau kamu tidak tahu suhunya seperti apa, kamu tidak tahu pastinya seperti apa, bagaimana caranya kamu mau menentukan langkah berikutnya seperti apa? Kayak gitu bro. Jadi untuk yang bertanya-tanya juga, bang kira-kira suhunya berapa derajat? Ya suhu itu main-main 27 derajat sampai 30 lah. 31 sudah agak panas sih sebenarnya. Untuk kelembapan main-main di 90% sampai 93 lumayan lah. Kalau dia sudah di atas 95 itu kelembapannya itu dapat mengakibatkan papan berjamur ya. Kalau papannya itu bisa dibilang bukan papan yang kualitasnya bagus. Bisa jadi berjamur kalau kelembapannya sudah di atas 95-an. Ya jadi kita bisa atur bro. Kalau ini tidak ada, kita main estimasi pakai insting doang susah juga kawan. Ya, kecuali harga alat pengukur suhu ini lebih mahal dibanding pembangunan gedung walet, bisa jadi ini penyebabnya kamu nggak mau beli. Toh ini harganya hanya 1%, bahkan 0,% dari pembangunan gedungmu. Ya, jadi tolonglah sisihkan sedikit uang untuk membeli pengukur suhu di dalam gedung. Jangan hanya tahu bangun gedung tapi nggak tahu suhunya berapa. Suhu itu merupakan salah satu hal yang menjadi fondasi utamanya gedung walet kita. Oke, kalau nggak kita tahu suhunya berapa, bagaimana caranya kita mau menentukan langkah berikutnya? Oke teman-teman, jadi mungkin sekianlah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan semoga sehat selalu. Percuma kamu sukses kalau nggak sehat.